Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Permasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas magang dengan judul Komunikasi Pemasaran Produk Pinjaman pada Bank BJB KCP Sedangkasi. Di sini saya akan melaksanakan magang pada bulan Agustus, 23 Agustus sampai bulan 1 Oktober. Gitu. Nah, di sini ada beberapa perusahaan. Di sini ada seputar informasi mengenai Bank BJB itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1961. Nah, saat ini Bank BJB telah memiliki kurang lebih 65 kantor cabang, 315 kantor cabang pembantu, dan 1.743 ATM yang pusatnya itu Bank BJB itu di Bandung. Nah, tempat yang saya jadikan untuk magang adalah Bank BJB cabang pembantu di Sendangkasih, yaitu di Kabupaten Ciamis. Nah, bank tersebut itu adalah namanya itu perbatasan itu kan antara Tasikmalaya dan Ciamis. Begitu. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Di sini ada pimpinan KCP BJB Sendangkasih adalah Ibu Ria Prasetya Fitri. Ada pada bagian lainnya ada Bapak dari bagian operational officer, ada Andri Irawan yang memiliki 3 divisi lainnya, yaitu ada bagian admin, teller, dan customer service. Di admin ada Ibu Irna Agustina, di teller ada Ibu Salvina, dan di bagian customer service ada Ibu Martini Merlin. Nah, di bagian divisi account, customer, dan retail officer ada sejajar dengan operation officer ada Bapak Sony Ahmad Permana dan tidak memiliki bagian lainnya, gitu kan. Di sini ada beberapa aktivitas yang dilakukan saat saya magang di Bank BJB cabang pembantu Sendangkasih. Di sini ada penginputan data, yaitu penginputan datanya itu biasanya dimulai dari data secara manual di buku besar, kemudian nanti setelah dari buku besar itu diinput ke loan manajemen mengenai data form tentang nasabah tersebut, gitu kan. Kemudian ada kunjungan untuk pemasaran kredit, utamanya ada ke berbagai instansi, baik ke sekolah, lalu ke instansi pemerintahan seperti kelurahan, kecamatan, seperti itu. Karena memang di Bank BJB cabang pembantu Sendangkasih itu emang fokusnya ke bagian promosi pemasaran kredit, gitu kan, kredit bagi para pegawai negeri sipil, begitu. Nah, karena saya di bagian retail, gitu kan, sehingga saya sering melakukan kunjungan untuk promosi atau pemasaran mengenai kredit pada para PNS, gitu. Tempat ini juga ada, ini adalah di pemasaran ke SD 2 Sukahaji, yang ini adalah ke sekolah Sukamanah. Lalu ada juga kunjungan ke kelurahan, gitu kan, kelurahan, terus ada kecamatan Cikoneng, terus ada ke sekolah di Syahurbuti, SD Syahurbuti, gitu kan, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, pada aktivitas ini saya bersama teman-teman saya yang berasal dari SMK di Ciamis, gitu kan, gitu. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang dialami pada bagian divisi saya di bagian retail. Nah, di sini adalah masalahan yang pertama menurut saya adalah kurangnya pegawai dalam divisi account, customer, dan sales officer. Kenapa? Karena pegawai di bagian divisi retail itu hanya ada satu, adalah Pak Sony saja. Sehingga segala tugas yang dilakukan pada divisi tersebut dilakukan oleh satu orang. Sehingga sering sekali pegawai gitu sering lembur, gitu kan, dan juga para magang juga ikut lembur karena membantu dari Pak Sony, gitu kan, begitu. Karena pemasaran dari bagian retail itu kan harus melaksanakan pemasaran ke lapangan, gitu kan, harus melakukan akad, gitu kan, dengan para nasabah, kemudian harus melakukan input data, dan itu dilakukan oleh satu orang, gitu kan, jika tidak ada pemagang, gitu. Yang kedua itu komunikasi pemasaran masih secara konvensional, belum digital. Nah, di sana cara pemasaran itu pertama kami bagian bagian retail akan menghubungi instansi yang akan kita tuju, gitu kan. Kemudian nanti saat di ACC oleh instansi tersebut, nanti akan datang ke tempat tersebut, lalu memasarkan secara konvensional, langsung memasarkan langsung kepada mereka, gitu kan. Kemudian dengan door prize jika ada nasabah yang akan melakukan akad di sana, gitu. Lalu rekomendasi menurut saya
adalah satu, menerima pegawai di divisi account customer dan retail officer. Dan yang kedua adalah melakukan komunikasi pemasaran dengan digital marketing seperti website dan media sosial yang memang buat untuk rekomendasi yang kedua itu karena memang masih secara konvensional, secara langsung gitu kan. Jadi tidak ada tidak ada mengenai sebuah pemasaran secara digital gitu kan. Sehingga jika ada informasi gitu kan yang mungkin belum tersampaikan atau yang masih belum mengerti, itu harus langsung menghubungi gitu kan pihak divisi customer dan retail officer secara lebih jelasnya. Sebenarnya ada website tentang BJB, tapi BJB secara menyeluruh gitu pusat. Jadi tidak ada website seperti setiap kantornya ada gitu. Jadi hanya ada langsung menyeluruh gitu kan. Jadi jika ada pertanyaan yang lain itu harus menghubungi langsung ke bagian kantor yang dituju. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.